Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 November 2021 hanya di STTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini di kamarnya Ratu si Broko Kroni sama si Livia, dia mengatakan sebenarnya kejadian waktu di geng motor Vespa itu. Lalu Livia juga ngomong kepada semua keluarga Dewa Buana. Dibantu sama si Broko Kroni, si Roni juga ngomong kepada semua keluarga Dewa Buana bahwa Livia ini dijebak oleh si Alia si Hile Datel, kata si Nurus Tunyung si Broko Kroni. Terlihat si Nurus Tunyung si Priska juga sangat kaget dan terkejut, dan Bu Farah juga dia sangat terkejut. Terlihat Dewa juga dia sangat kaget dan dia juga ngomong kepada semua keluarga Dewa Buana. Ini di sini di rumah keluarga Dewa Buana di sini ada yang aneh. Kenapa si Alia si Lada sama si Kevin bisa tahu keadaan di rumah keluarga Dewa Buana? Kata Dewa sambil dia melihat kepada si Priska. Jangan-jangan kamu mata-matanya si Alia si Lada sama si Kevin, Priska, kata Dewa kepada si Priska. Si Nurus Tunyung si Priska juga dia sangat kaget dan dia langsung menjawab kepada Dewa, dan terjadilah cekcok di sini. Lalu Ratu juga dia ngomong kepada si Priska, apakah itu benar yang dikatakan sama kamu, Priska? Kata Ratu, kamu tidak bohong kan? Kata Ratu kepada si Priska. Si Priska juga dalam batinnya dia ngomong, Ratu sudah kehasut omongan Dewa, ini gawat, kata batinnya si Priska. Lalu di sisi lain Nana ngomong kepada Dewa, ini tunggu dulu, kata Nana sambil dia melihat ke atas. Dia melihat sesuatu, yaitu melihat lampu yang dipasang CCTV oleh si Kevin. Di sisi lain di sini di rumah si Kevin, si Alia si Atel sama si Kevin sangat kaget, dan si Alia si Atel juga ngomong kepada si Kevin, kenapa Nana itu berjalan sambil melihatin lampu itu? Jangan-jangan Nana tahu bahwa kita memasang CCTV di lampu itu, kata si Alia si Atel kepada si Kevin. Lalu di sisi lain di rumahnya Pak Pajar yang mau berangkat ke kantor, dan dia juga langsung mengambil surat pengunduran diri Nana. Dia juga langsung membuka surat itu. Pas dibuka di sini sangat kaget dan terkejut Pak Pajar, dia melihat nama ayahnya Nana sama dengan ayahnya dia, yaitu Juniarto. Di sini terlihat Pak Pajar juga ngomong dalam batinnya, kenapa nama ayahnya Nana sama ayah saya, kata batinnya Pak Pajar. Pak Pajar juga dia buru-buru dia pergi untuk ketemu sama Bu Farah di kantor Cahaya Nana, yaitu di kantor dia. Lalu di sisi lain Balia dia mau ke rumahnya Pak Pajar, dan dia juga akan mengambil cincin pernikahannya di dalam mobil, dan dia juga lagi mencari-cari. Dia sangat kaget dan terkejut. Pak Pajar dia sudah datang akan pergi ke kantor. Lalu Balia juga langsung ngumpet di basi mobil. Terlihat Pak Pajar juga dia dihampiri oleh supirnya, dan supirnya juga dia mengasihkan kunci mobil. Lalu terlihat di sini Balia yang lagi ngumpet di dalam basi mobil, langsung basi mobil itu juga ditutupin oleh supirnya Pak Pajar. Singkat cerita di sini Balia juga sangat kaget dan terkejut, dan Pak Pajar juga langsung membawa mobil itu. Dia tidak sadar bahwa di basi ada mantan istrinya, yaitu Balia. Di sisi lain di sini si Kevin sama si Alia si Datel ketemuan sama si Nurus Tunyung si Priska. Si Priska juga sangat marah kepada si Alia si Datel sama si Kevin. Dia juga menceritakan semuanya kejadian di rumah keluarga Dewa Buana. Di sini terlihat si Alia si Datel sama si Kevin juga sangat kaget dan terkejut setelah mendengar ceritanya si Nurus Tunyung si Priska. Singkat cerita mereka juga dia pergi dari kafe itu. Lalu di sisi lain di sini Pak Pajar juga sampai ke kantornya, dan di sini terlihat dia juga nanyain kepada Mbak Jihan, bagaimana di sini Lia sudah datang belum, kata Pak Pajar kepada Jihan. Jadi juga dia menjawab, Balia belum ada ke sini, kata Mbak Jihan kepada Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga dia ngomong kepada Mbak Jihan, bagaimana Bu Farah sudah ada belum di kantor, kata Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga dia dikasih tahu oleh Mbak Jihan kalau Bu Farah sudah ada di kantor dari pagi, kata
bajian kepada Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Fajar juga langsung ke ruang kerjanya Bu Farah. Terlihat Bu Farah yang ada di kantor di ruang kerjanya, dia sangat kaget kedatangan Pak Fajar. Dan terlihat di sini juga Bu Farah juga dia mau ngomong kepada Pak Fajar tapi keduluan sama Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga menanyakan masalah surat pengunduran Nana. Dan di sini juga Pak Fajar juga mengatakan kepada Bu Farah bahwa nama ayahnya Nana siapa, kata Pak Fajar kepada Bu Farah. Dan Bu Farah juga mengatakan dan Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Pak Fajar juga menanyakan lagi kepada Bu Farah punya foto ayahnya Nana enggak, kata Pak Fajar kepada Bu Farah. Kenapa Pak Fajar kok segitunya mau tahu asal usul Nana, kata Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia akan mengasihkan foto ayahnya Nana yang waktu pernikahan Dewa sama Nana. Tiba-tiba pas mau mengasihkan foto itu datanglah Mbak Jihan. Mbak Jihan juga ngomong kepada Pak Fajar sama Bu Farah bahwa kliennya sudah menunggu di ruang meeting. Di sini juga Pak Fajar juga sama Bu Farah dia pergi ke ruang meeting dan Bu Farah juga dia ngomong kepada Pak Fajar masalah foto ini nanti aja setelah meeting, kata Bu Farah kepada Pak Fajar. Terus singkat cerita di sini Bu Farah sama Pak Fajar juga dia meeting sama kliennya, tapi di sini kliennya sangat kaget dan marah kepada Pak Fajar sama Bu Farah karena Nana keluar dari perusahaan Cahaya Nanda. Di sini kliennya juga dia akan pergi dari meeting itu, tapi Fajar di sini bisa menghandle semuanya. Singkat cerita kliennya juga percaya kepada Pak Fajar bahwa Nana dia akan kerja lagi sama perusahaan Cahaya Nanda. Lalu singkat cerita kliennya juga dia pergi dari ruang meeting itu. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang mengantarkan istrinya Nana ke kantor barunya dan terlihat Nana juga sangat senang. Dan Dewa juga sebelum dia pergi dia juga pamitan dulu kepada istrinya dan kepada putranya yaitu Junior. Lalu terlihat Nana juga sangat tersenyum dan gembira dan dia juga dikecup keningnya oleh suaminya yaitu Dewa. Lalu Dewa juga dia pamitan sama anaknya yang lucu itu Junior, dan Junior juga membelengehan kepada ayahnya yang mau pergi kerja. Lalu di sisi lain terlihat Mbak Lia yang masih terkurung di bagasi mobilnya Pak Fajar. Dia juga sambil menggenggam cincin pernikahannya dia sama Pak Fajar. Lalu tiba-tiba dia juga langsung pingsan. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga dia datang sambil membawa berkas untuk dibawa ke rumahnya, mau dikerjakan ke rumahnya. Pas dia dibuka bagasi mobilnya dia sangat kaget dan terkejut melihat mantan istrinya yaitu Koko sudah terkapar pingsan di bagasi. Lalu Pak Fajar juga langsung menaruh berkas itu dan langsung menggendong Mbak Lia yang ada di dalam bagasi mobilnya. Lalu Mbak Lia juga di sini dibawa keluar. Terlihat Pak Fajar juga sangat panik melihat mantan istrinya pingsan. Lalu di sini sangat dia terpaksa Pak Fajar juga mengasihkan napas buatan kepada mantan istrinya. Tiba-tiba Mbak Lia juga langsung merejat, dia juga langsung bangun. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia sambil dia memegang bibirnya, "Kamu jangan GR, itu saya bukan apa-apa untuk menolong kamu," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia sangat melotot kepada suaminya, dan di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, "Apa yang dipegang sama kamu? Itu mungkin yang dicari-cari di mobil saya," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Di sini rebutan. Mbak Lia juga menahan tangannya yang memegang cincin pernikahannya. Terjadilah di sini pandang-pandangan antara Pak Fajar sama Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia mau pergi dari hadapan Pak Fajar. Tiba-tiba Mbak Lia mau jatuh karena masih lemas. Untung dengan sigap Pak Fajar juga memegangnya dan memeluknya Mbak Lia. Gak lama kemudian Mbak Lia juga pingsan lagi dan langsung digendong, dibawa ke mobilnya dia, dimasukkan ke mobilnya dia. Lalu terlihat Pak Fajar juga
Pas Balia sudah didudukin di dalam, dia juga sambil memandang istrinya, mantan istrinya yang lagi pingsan. Lalu Pak Fajar juga dia melihat tangannya Balia yang memegang sesuatu, dia juga penasaran, dan Pak Fajar juga dia memegang tangannya Balia. Lalu tangannya Balia juga dibukain oleh Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut bahwa kamu itu masih menyimpan cincin pernikahan kita, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ingat ke sarannya Nana. Dan di sini Pak Fajar juga akan mengikuti sarannya Nana untuk bisa baikan lagi dan bisa balik lagi sama istrinya yaitu Mbak Lia. Besar kemungkinan di sini juga Pak Fajar juga akan rujuk kembali sama mantan istrinya. Dan di sini juga akan segera terbongkar si Kelvin sama si Alia si Atil yang masang CCTV di rumahnya Neratu oleh Nana dan Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.